Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cantika Diki Putri, absen 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi tentang lembaga negara, khususnya tentang pemilihan umum. Nah, setiap beberapa tahun sekali kita sering melihat banyak spanduk calon pemimpin kampanye di berbagai tempat, bahkan di pembicaraan tentang pemilihan ini juga sering muncul di rumah atau di media sosial. Proses itulah yang disebut dengan pemilihan umum atau biasa kita kenal dengan pemilu. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan mewakili suara rakyat di pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu menjadi salah satu bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang pemilihan umum ini dan juga ada contoh soalnya. Next slide. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian, asas, dan jenis pemilu di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan peran aktif sebagai pemilih yang bertanggung jawab. Next slide. Pengertian pemilihan umum. Pemilihan umum atau sering juga disebut dengan pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Dalam negara demokrasi, pemilu diselenggarakan sebagai wujud partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan pembangunan negara. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka di lembaga legislatif serta siapa yang akan menjalankan pemerintahan di lembaga eksekutif. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti rakyat memberikan suaranya sendiri tanpa perantara. Umum berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu. Bebas berarti pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Rahasia berarti pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak sesuai aturan dan tidak melakukan kecurangan. Dan adil berarti semua peserta pemilu diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selain sebagai sarana memilih pemimpin dan juga wakil rakyat, pemilu juga berfungsi untuk memperkuat sistem demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan kehendaknya. Dengan adanya pemilu yang dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan prinsip demokrasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang sah, kuat, dan benar-benar mewakili kepentingan rakyatnya. Terus selanjutnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Siraj Sadayat, absen 42. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemilihan umum dan asas-asas pemilu. Tujuan pemilihan umum adalah untuk menjalankan sistem demokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin dan wakilnya. Yang pertama, memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu digunakan untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD agar pemerintahan berjalan sesuai kehendak rakyat. Yang kedua, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemilu menjadi sarana rakyat untuk menyalurkan hak pilihannya. Yang ketiga, membentuk pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang terpilih melalui pemilu dianggap memiliki legitimasi keabsahan karena dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, sarana pergantian kekuasaan secara damai. Pemilu memungkinkan pergantian pemimpin tanpa kekerasan sehingga menjaga stabilitas negara. Yang kelima,
menyalurkan aspirasi rakyat bisa memilih wakil yang dianggap mampu menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Yang keenam, meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pemilu mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kehidupan politik negara. Yang kedua, ada asas-asas pemilu. Apa sih itu asas-asas pemilu? Di Indonesia dikenal dengan prinsip Luber Jurdil. Yang pertama ada langsung. Rakyat memberikan suara secara langsung tanpa perantara, artinya pemilih tidak diwakilkan oleh orang lain. Yang kedua, apa sih itu umum? Semua warga negara yang memenuhi syarat, misalnya sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, berhak untuk memilih tanpa diskriminasi. Yang ketiga, bebas. Pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia. Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui siapa yang dipilih. 5. Jujur. Semua pihak yang terlibat pemilu harus bersikap jujur, tidak curang, dan sesuai aturan. Yang keenam ada adil. Sesuai peserta pemilu diperlakukan sama tanpa adanya keberpihakan atau kecurangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bertilda Fairusira, absen 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada jenis-jenis pemilu. Nah, di jenis-jenis pemilu itu dimana pertama ada pemilu legislatif, yaitu isinya ada DPR, DPD atau DPRD. Kemudian ada pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, yang terakhir ada yang ketiga, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Oke, pada slide ini dijelaskan tentang jenis-jenis pemilu yang ada di Indonesia. Nah, secara umum itu pemilu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pemilu legislatif. Nah, pemilu ini dilakukan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Para anggota ini memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membuat dan membahas undang-undang. Nah, yang kedua adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Melalui pemilu ini, masyarakat secara langsung memilih pemimpin negara yang akan menjalankan pemerintahan selama masa jabatan tertentu. Presiden dan wakil presiden memiliki peran penting dalam mengatur jalannya pemerintahan dan mengambil berbagai kebijakan negara. Nah, yang ketiga adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pilkada ini dilakukan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah seperti ada gubernur, bupati, dan wali kota. Pemimpin daerah ini bertugas mengelola pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Di slide selanjutnya ada tahapan dalam pelaksanaan pemilu. Nah, pemilu itu tidak dilakukan secara langsung begitu saja, tetapi melalui beberapa tahapan. Ada tahap pertama, yaitu perencanaan. Pada tahap ini, pihak penyelenggara pemilu menyusun berbagai hal yang diperlukan, seperti jadwal pemilu, aturan pelaksanaan, serta persiapan teknis lainnya. Nah, tahap kedua yaitu pendaftaran peserta. Pada tahap ini tuh partai politik atau calon tertentu mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu sesuai dengan persyaratan yang telah dilakukan. Tahap ketiga yaitu merupakan kampanye. Kampanye merupakan kegiatan di mana peserta pemilu memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan. Ada tahap keempat, yaitu pemungutan suara. Nah, pada tahap ini masyarakat yang memiliki hak pilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Tahap kelima yaitu perhitungan suara. Nah, setelah tadi ada pemungutan suara, itu kan semua suara tuh udah selesai.
terus diberikan dan akan dihitung untuk mengetahui jumlah dukungan yang diperoleh setiap peserta. Nah, sekarang lanjut ke tahap terakhirnya, adalah penetapan hasil pemilu, yaitu proses penentuan secara resmi siapa yang memenangkan pemilu berdasarkan hasil perhitungan suara. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi, siang, dan sore, Ibu. Perkenalkan, saya Kadek Jati Laksmi Dewi, absen 25 dari kelas 12-8. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat menjadi pemilih dalam pemilu. Untuk dapat menggunakan hak pilih, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemilih harus berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, pemilih wajib memiliki KTP elektronik sebagai identitas resmi. Dan yang ketiga, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan oleh KPU. Dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang dapat berpartisipasi secara sah dalam pemilu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Biasanya, mereka berada pada rentang usia 17 hingga 21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini memiliki peran yang sangat penting karena jumlahnya yang cukup besar dan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilih pemula tidak boleh dianggap remeh. Sebagai pemilih pemula, kita diharapkan memiliki kesadaran politik yang baik. Artinya, kita harus mulai peduli terhadap kondisi negara, memahami isu-isu yang sedang terjadi, serta mengenal calon pemimpin yang akan dipilih. Selain itu, kita juga harus bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, seperti hoaks atau berita palsu. Sangat penting bagi pemilih pemula untuk mencari informasi dari sumber yang terpercaya sebelum menentukan pilihan. Tanggung jawab sebagai pemilih pemula juga berarti kita harus menggunakan hak pilih dengan bijak, bukan karena ikut-ikutan teman atau tekanan dari pihak lain. Dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab, pemilih pemula dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan antara pemilu dan nilai-nilai Pancasila. Pemilu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui pemilu, rakyat diberikan hak memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain itu, pemilu juga mencerminkan nilai musyawarah dan keadilan. Walaupun dilakukan melalui pemungutan suara, hasil dari pemilu merupakan bentuk kesepakatan bersama yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Pemilu yang jujur dan adil juga menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial diterapkan dalam kehidupan bernegara. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nila Putumaya Ratika Uri, akrab disapa Mayang. Saya nomor absen 35 dari kelas 12-8. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu guru karena hari ini saya tidak bisa menggunakan seragam sekolah sebagaimana mestinya seperti teman-teman saya yang lain, dikarenakan satu dan lain hal yang menyebabkan saya tidak bisa menggunakan seragam sekolah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya melanjutkan teman-teman saya yang sebelumnya, yang dimana saya akan memberikan latihan soal ataupun contoh soal dari pemaparan teman-teman saya yang sebelumnya. Baik, soal pertama yaitu pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat karena jawabannya adalah yang C, memberikan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin. Yang dimana pemilihan umum atau pemilu disebut sebagai sarana kedaulatan rakyat karena dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dimana melalui pemilu atau pemilihan umum rakyat menggunakan hak suaranya secara langsung untuk yang pertama menentukan pemimpin. Tentunya rakyat memilih siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan seperti dengan adil, jujur, dan juga sesuai dengan hati nurani mereka untuk memilih pemimpin mereka seperti presiden dan juga wakil presiden kita. Yang kedua, memilih wakil rakyat. Rakyat memilih orang-orang yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau
seperti DPD, DPR, dan DPRD untuk nantinya menyampaikan aspirasi mereka sebagai seorang rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, partisipasi politik. Ini adalah wujud nyata rakyat ikut serta dalam menentukan arah masa depan bangsa dan juga negara tentunya. Baik, soal selanjutnya yaitu tujuan utama pemilihan umum adalah, betul sekali, tentunya jawabannya adalah yang C, menentukan wakil rakyat secara musyawarah. Sebagai pemilihan umum diadakan untuk nantinya supaya rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin mereka, orang-orang yang mewakili mereka dalam pemerintahan. Yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan asas pemilu di Indonesia adalah apa? Betul sekali, yang C, terbuka. Di Indonesia, asas pemilihan umum atau pemilu dikenal dengan singkatan Luber-Jurdil, yang terdiri dari langsung rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa adanya perantara. Yang kedua, umum. Pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial mereka. Jadi sikapnya adil. Yang ketiga, bebas. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari siapapun dan dari manapun. Yang keempat, rahasia. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Yang kelima, jujur. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir yaitu adil. Setiap pemilih wajib untuk adil dalam memilih pilihannya sesuai dengan hati dan nurani mereka. Yang termasuk ke dalam jenis pemilu di Indonesia adalah kecuali. Ya, betul sekali, jawabannya lagi-lagi C, pemilu kepala desa. Yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia, jenis-jenis pemilu yang diselenggarakan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU terdapat beberapa nih. Yang pertama, pemilu legislatif digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Yang kedua, pemilihan presiden digunakan untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Yang ketiga, pemilihan kepala daerah atau pilkada digunakan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Meskipun secara teknis sering disebut sebagai pemilihan, dalam UU secara resmi ini dianggap sebagai bagian dari rezim pemilu atau rezim pemilu demokrasi di Indonesia. Jadi tidak secara sah ataupun secara undang-undang, pemilu hanya terbagi sesuai dengan saya sebutkan tadi. Jadi yang tidak termasuk ke dalam pemilihan adalah pemilihan umum adalah pemilihan kepala desa. Baik, sekian saja presentasi dari saya terkait dengan soal sesuai dengan presentasi teman-teman saya sebelumnya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun ucapan, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Tresna Hartawan, absen 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 dan nomor 5. Soal nomor 4 yaitu tahapan pertama dalam proses pemilu adalah jawabannya itu ada perencanaan. Kenapa perencanaan? Karena pemilu tidak langsung dimulai dengan memilih atau kampanye. Sebelum semua itu harus ada tahapan persiapan terlebih dahulu. Tahapan perencanaannya meliputi, yang pertama itu ada menentukan jadwal pemilu, yang kedua menyiapkan aturan dan sistem pemilu, yang ketiga membentuk panitia penyelenggara, nah yang terakhir itu ada menyiapkan daftar pemilih. Jadi perencanaan adalah tahap paling awal karena semua kegiatan pemilu bergantung pada persiapan ini. Nah, jadi urutannya itu yaitu perencanaan, kampanye, pemungutan suara, dan yang terakhir ada perhitungan suara. Maka dari itu, saya memilih jawabannya itu D, perencanaan. Nah, adapun soal kelima, saya akan menjelaskan
yaitu ada pertanyaannya tidak menggunakan hak dalam pemilu disebut. Nah, di sini saya memilih jawaban golput. Mengapa golput? Karena golput adalah singkatan dari golongan putih, yaitu kondisi ketika seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik sengaja maupun tidak hadir saat pemilihan. Nah, contohnya itu yang pertama ada tidak datang ke TPS, yang kedua tidak mencoblos, yang ketiga sengaja mengosongkan pilihannya. Nah, kenapa pilihan yang lain salah? Karena yang A itu demokrasi langsung. Itu yaitu sistem pemerintah, bukan tindakan pemilihan. Nah, yang ke C itu ada resign, berarti mengundurkan diri dari jabatan. Yang D itu ada intervensi politik, yaitu campur tangan dalam urusan politik pihak lain. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.